Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam kondisi terbaik. Baik, teman-teman, kali ini kita masuk kepada sesi rumus fungsi logika atau rumus if, ya, dimana kalau di dalam Excel mungkin kalau bagi pemula rumus inilah rumus yang agak sedikit rumit, agak sedikit ribet, ya. Nah, fungsi logika itu digunakan untuk mengambil sebuah data, ya, atau membuat sebuah data, atau kita membuat rumus untuk mendapatkan sebuah data dengan syarat atau kondisi tertentu, yaitu kita membutuhkan sebuah acuan atau patokan sebagai syarat tersebut. Yang mana pembacaan logika ini adalah menampilkan hasil benar atau salah, ya. Jadi pembacaan di dalam komputernya itu, ya, ini acuannya benar maka akan dimunculkan benar, ketika acuannya salah maka akan dimunculkan salah. Jadi contoh kecilnya begini, ya. Contoh kecilnya di sini ada kodenya adalah L dan P, ya. Kodenya ada L dan P. Nah, kemudian di sini ada jenis kelamin. Untuk mengambil datanya di sini ada jenis kelamin seperti ini. Nah, jadi rumus logikanya adalah jika kodenya L maka hasilnya adalah laki-laki, jika kodenya P hasilnya adalah perempuan. Nah, bagaimana kita menuangkan rumusnya? Seandainya ini di bawah jumlahnya banyak nih. Ada L, ada L, ada L, ada P, dan seterusnya panjang ke bawah. Nah, jadi rumusnya adalah simple, namun ini butuh pemahaman khusus, ya. Yang pertama, setiap rumus diawali dengan sama dengan. Rumus logika diawali dengan fungsi if, yaitu if buka kurung. If buka kurung, kita klik acuannya atau patokannya. Nah, di sini. Jadi nanti rumus ini akan membaca ke sini. Ya, jika yang di sini, ya, sama dengan L, maka munculkanlah hasil laki-laki. Ya, jika bukan L, maka munculkanlah hasil perempuan. Nah, seperti itu. Tutup kurung. Ya, baik, kita urai. Jadi yang pertama rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kita klik, ya, mana yang jadi syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya harus sama dengan. Kalau sama dengan ini harus persis, ya. Kalau seandainya L-nya ini nanti di sini saya kasih angka 1, berarti udah nggak persis. L-nya di sini ada tanda baca lainnya, ya berarti sudah nggak persis, sudah nggak sama. Berarti akan dianggap salah, ya. Jadi sama dengan if buka kurung yang berada di D3 ini sama dengan L, persis L, maka munculkanlah hasil laki-laki. Selain L, mau huruf S, mau huruf B, mau huruf apa saja, munculkanlah hasil perempuan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Bingungkah? Ya, jadi yang pertama yang dibaca adalah syaratnya dulu. Syaratnya apa? Syaratnya harus benar dulu yang ini, ya. Kemudian kalau salah, syaratnya bagaimana? Ya, ini dua kondisi yang berbeda, benar dan salah. Ya, ini dua syarat, ya. Kalau dua syarat berarti di sini kita harus menuangkan satu syarat yang benarnya. Ya, kita enter untuk memunculkan hasilnya. Ya, kalau L berarti laki-laki. Ini tinggal copy saja teman-teman ke bawah, ya. Kalau seandainya ada ribuan ke bawah, ya tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau di sini saya rubah jadi S, ya dia berarti bukan L, berarti perempuan. Nah, seperti itu. Kalau di sini saya rubah jadi L, ya jadi otomatis jadi laki-laki. Begitu seterusnya. Saya rubah jadi A, ya perempuan karena bukan L. Karena tadi rumusnya adalah kita hanya menuangkan satu syarat yang benarnya, yang persisnya, yaitu L laki-laki. Selain L perempuan. Nah, begitu teman-teman. Ya,
Nah, kemudian rumus ini juga berlaku pada saat kita membuat sebuah nilai. Ya, misalnya ini total nilainya, ini nilai hurufnya apa? Nilai huruf. Nah, syarat untuk nilai huruf itu misalnya begini. Nih, saya tebelin dulu biar sama ya. Nah, seperti itu. Syarat untuk nilai huruf ini 90 sampai 100 itu A. Nah, ya. 80 sampai 90 sampai 89 berarti sampai 90 ya. Berarti ini 91 ya. Nah, 91 atau 90 koma deh ya. Ya, 90 koma atau 91 lah. 91 sampai 90 maka dia B ya. Kemudian 70 sampai 79. Nah, ini 81 ya. Ini sampai 80 maka dia C. Nah, 80 ini nilainya mau C atau mau B. Kalau seandainya mau C, mau B, berarti 80 di sini. Ya, seperti itu. Nanti di rumusnya juga diikutin ya. C berarti 60 sampai ini 71. Kita samakan aja seperti itu dulu ya. 71 berarti ini 61 sampai 70 itu D, dan 0 sampai ini 61, sorry. 61 ya. 0 sampai 60 berarti itu E. Nah, bagaimana kondisi ini kita tuangkan ke dalam rumus ya. Nah, jadi kalau seandainya ini buahnya ke bawah, tentu kalau nginput satu-satu kan ribet ya. Jadi kita cukup membuat satu rumus saja yang mana nanti tinggal copy ke bawah. Ya, jadi begini. Sama dengan if buka kurung. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, sorry. Ada 5 kondisi, maka kita harus menuangkan ke dalam rumus 4 kondisi yang benar. Ya. If buka kurung klik di sini, ya, lebih besar dari 90, maka A. Ya. Oke. Kemudian jika if yang di sini ya lebih besar dari 80 maka B. Ya, seperti itu ya. Jika yang di sini kita klik lebih besar dari 70 maka C. Ya. Nah, maka C. Kemudian jika yang di sini lebih besar dari 60 maka D. Ya. Nah, selain itu kalau tidak A, tidak B, tidak C dan tidak E berarti dia E, sorry. Kalau tidak A, tidak B, tidak C, tidak D berarti dia E. Nah, seperti itu. Ya, oke teman-teman. Kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya kalau 90 ini masuk ke dalam A, berarti teman-teman tinggal nambahin sama dengan di sini. Lebih besar atau sama dengan 90. Ya, tapi kalau 90 tidak ikut, ya berarti seperti ini kondisinya. Ya. Nah, baik teman-teman paham ya. Nah, kemudian ini angka tidak pakai kutip karena di sini angka murni. Kalau di sini tulisan huruf ini harus pakai kutip. Hasilnya juga begitu. Kalau hasilnya sebuah angka, teman-teman nggak perlu pakai kutip. Tapi kalau hasilnya berupa huruf, teman-teman harus pakai kutip seperti ini. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dicerna teman-teman semuanya. Ini kita tutup kurung sesuai jumlah if-nya. If-nya ada 4, berarti tutup kurungnya 4. Ya, kita enter. Maka hasilnya A, tinggal kita copy saja. Nah, ya,
Tidak ada yang C, kita rubah nilainya biar ada yang C. Oke, yang ini coba 70 ya, kemudian 75, kemudian 50, kemudian 65. Nah, ini D. 65 dia ikut D di sini. Ya, 65 ikut D. Nah, kita rubah sedikit ya. Kalau nanti 90 yang 90 coba ini kita rubah jadi 90. 90 90 90 90. Nah, ini masih tergolong kepada B. Tapi kalau teman-teman mau 90 ini tergolong ke A, ya, ini tadi tinggal nambahin sama dengan. Di sini juga sama dengan. Di sini juga sama dengan. Di sini juga sama dengan. Maka hasilnya akan berbeda. Yang 90 dia ikut A, berarti dia catatannya jadi begini. Nah, ya, ini 80 sampai 89 jadinya. Nah, begitu. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang rumus ini tadi, ya, yang rumus ini tadi, ini L-nya pakai kutip. Karena dia yang dibaca adalah berupa huruf, bukan angka. Kalau yang ini dia pakai tidak pakai kutip karena yang dibaca adalah angka. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Ini fungsi if dipakai di beberapa pekerjaan kadang-kadang ya, kalau seandainya kita pengen mengeluarkan sebuah hasil dengan syarat tertentu. Ya, ini dasar banget ya teman-teman, bisa kembangkan lagi nantinya atau bisa mengambil pelatihan atau kursus di tingkat yang lebih tinggi lagi karena ini memang kita berikan khusus untuk dasar. Baik teman-teman, mungkin fungsi logika, penyampaian fungsi logika sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, bisa dimengerti dan sebaiknya dipraktekkan untuk bisa menemukan atau untuk bisa mengetahui secara pastinya. Baik, terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.